penulis kedua atau ketiga ya itu tepatnya di situ. Berarti jelas ya. Saya sekarang ingin bagian yang terakhir dari diskusi saya, ini bagian yang paling meresahkan kita semua di dunia ilmiah sekarang adalah dengan kemelimpahan informasi. Saya menyebutnya kedangkalan dalam kemelimpahan. Jadi ada paradoks, mati ayam dalam lumbung itu sekarang sedang terjadi di dunia ilmiah. Buku begitu banyak, tidak seperti dulu. Saya generasi kuno itu dari Belanda saya sampai bawa 1.500 artikel, saya bawa ke sini, saya copy satu-satu. Setiap Sabtu Minggu saya ngopi di kampus, kan nggak ada gunanya semua, ada semua di web. Dulu sampai seperti itu, buku kita tembak fotokopi, sampai profesor saya itu bingung itu, mahasiswa S3 itu dikasih kartu fotokopi 1.000 2 hari habis. Dia bilang, kamu perlu berapa? Kasih 10.000 habis, akhirnya kasih 50.000, terus dia bilang 50.000 dan saya nggak mau lihat kamu fotokopi di depan mata saya. Dan silahkan tak kasih 50.000, lakukan dan saya lakukan Sabtu dan Minggu. Dan nggak tahan, saya bilang saya perlu ini karena nggak bisa kerja saya nanti kalau pulang di Indonesia. Sekarang sudah menumpuk ribuan artikel, sebenarnya tidak ada gunanya. Sekarang semua sudah ada di harddisk kita masing-masing ya. Tetapi ada problem. Dulu itu jurnal dipegang, dicium baunya itu ya, bau kutu bukunya, bau wah luar biasa, langsung pinter waktu itu ya. Nah, sekarang Anda nggak nyentuh ya, beda ya. Baik, ini penting banget. Satu, kalau Anda ambil dari satu website, cek dulu, checklistnya satu, authority, otoritas keilmuan dari website itu. Ya, kalau namanya websitenya saja misalnya www.tukangbeca.com, ini kayak banyak kita lihat di YouTube, ini kan mumet ini. Ya. Who and what organization is responsible for this site? Kalau dia website dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup, oke, itu otoritas. Tapi maaf, dia otoritas ilmiah bukan. Dia otoritas kebijakan lingkungan. Tempatnya bisa ada nanti kira-kira ya di introduction. Kira-kira. Metode, I'm not sure. Mungkin bisa kalau ada report di situ. Ya. Kemudian lihat nih afiliasi organisasinya. Bisakah Anda menemukan kualifikasi authors di penulisnya, siapa dia? Ya. Apakah ada di belakangnya itu ada domainnya government, atau ACID berarti Universitas di Indonesia, atau EDU Universitas di Amerika, atau ACCA berarti Universitas di Kanada. Jadi akademik, belakangnya itu penting, belakangnya. Ya. Tujuannya apa? Memberi informasi, membujuk, menjual, menghibur. Nah, kalau dapatnya yang menjual atau menghibur kan repot kalau kita mau buat jurnal ilmiah ya. Nah, ini contohnya, ini saya nggak kelihatan ya. Katakan saya mengetik ini saya main-main, saya mengetik ini melamine contamination in food. Saya ketik melamine contamination in food, kontaminasi melamin dalam makanan. Begitu saya enter, Google memberikan pilihan sekian banyak. Pertama, nomor 1 biasanya Wikipedia. Sangat menarik ya. Bagi Anda, Wikipedia fungsinya untuk apa? Wikipedia. Terus kembali tadi, bahasa Indonesia harus bagus dulu kan. Kalau Anda sudah punya tag bahasa Indonesia bagus, ke Google Translate saya bolehkan. Bahasa Inggris Anda ajaib, Anda pakai Google Translate, jadi bahasa Inggrisnya juga ikut-ikut ajaib. Ya. Tetapi Google Translate itu tetap perlu revise, perlu revision, perlu editing gitu. Ya. Saya mengalami Pak, ini mengajar Pak, kalau S2, S3 itu paling seneng geli tapi ya sedih. Kalau tugas meringkas jurnal itu ternyata
teman-teman kita itu percaya pada teknologi, serahkan pada Google Translate. Mereka kan, kami kan nggak mau main-main Pak, kita serahkan yang profesional. Wah, akibatnya lucu-lucu, terjemahannya itu lucu-lucu, ya. Lucu-lucu karena ya rasa nggak dipakai sih ya, rasa. Makanya bahasa Indonesia bener dulu, bahasa Indonesia bener silahkan. Tapi kadang-kadang enggak, saudaranya bahasa Inggris, langsung ditembak ke Google Translate. Sudah, Google Translate itu for general purposes, untuk kepentingan umum. Jadi kalau, sorry ya, kalau Anda terpaksa harus pidato bahasa Inggris di acara ya, atau bahasa Jerman atau apapun, pidato singkat, ketik aja bahasa Indonesia, mungkin muncul masih oke lah. Itu pun harus dibacakan orang dulu, nek keliru nek gawat ya. Tapi kalau untuk artikel ya ngakak ya. Nah, melamin itu pertama Wikipedia. Sorry, Wikipedia itu gunanya untuk apa ya? Gimana? Wawasan. Pengetahuan dasar. Tapi sering digunakan di pustaka juga ya kalau kepepet ya. Enggak. Tapi kalau esensinya menurut Wikipedia itu adalah ensiklopedia yang bagaimana? Maaf, kalau saya terpaksa menanyakan. Itu kan tugas dan bisa ditambahi Jadi, orang. baik. Jadi Wikipedia adalah salah satu bentuk kolaboratif, ya, kerja kolaboratif untuk membuat sebuah ensiklopedia. Jadi bisa saja orang yang nyumbang ini salah juga bisa. Sehingga kalau Anda pakai itu dari pustaka nggak bisa, karena ciri dari karya ilmiah adalah direview oleh sejawat, disebut mitra lestari, peer reviewer. Conference yang katanya terindeks Scopus berarti makalah Anda itu dibaca, minimal dibaca oleh editor, ya. Kemudian editor itu memberikan catatan, nah itu baru oke. Nah ini nggak ada peer reviewnya ini Wikipedia. Kemudian yang kedua ada FDA Gov, berarti government, ya. Nah, itu saya singkat begini. Ternyata ketika saya menulis melamin contamination, ada nemu saya melamin contamination in China, belakangnya FDA government, ya. Berarti ini FDA Food and Drugs Administration, berarti Food Authority, berarti ini lembaga pemerintah, Food Authority. Kemudian ada melamin food contamination untuk Canadian Citizen, ternyata ini online library. Kemudian ada lagi WHO, ya, WHO expert meeting, Food Authority tapi international agency. Tapi ada juga yang koran ini, melamin China tainted baby formula scandal, Times Topics. Ini media, newspaper. Nah, yang ilmiah hanya yang bawah ini, melamin ada global implication of food contamination. Ternyata ini satu jurnal. Setelah diperbesar, oh ternyata ini scientific publication, New England Journal of Medicine. Jadi tidak selalu Anda ketik kemudian memberikan respon pada Anda, kemudian itu bisa terpakai. Tapi ada juga yang begini, melamin Food Safety Watch, Corruption Watch, Food Safety Watch. Ini adalah advokasi grup. Ya maaf kalau Anda menggunakan ini, cocoknya kalau untuk nulis koran. Kalau Anda nulis ini, kecuali Anda ilmuwan sosial ya, bisa saja menggunakan ini. Ini kalau dari perspektif ilmu lingkungannya, katakan yang eksakta, ini maksimal masuk di introduction. Ya, jangan digunakan untuk pembahasan, apalagi metode nggak mungkin. Tapi kalau Anda dari ilmu sosial mungkin masih bisa. Tetapi saya ingin menunjukkan bukan hierarki tapi jenisnya. Mana yang paling aman untuk menulis jurnal ya? Saya kira yang nomor ini yang di atas, scientific publication. Tapi orang sering mencampur adukan. Ya. Misalnya ini melamin China, ya, ini koran. Koran ini ya kalau bisa pun di introduction dikurangi ya. Misalnya begini, di jurnal internasional, di jurnal yang terreputasi itu tentu Anda tidak bisa mengatakan begini. Saya ya, Anda buat pernyataan. Ketakutan terhadap
keberadaan melamin di susu di Cina terus meningkat, titik, nggak bisa. Harus ada supporting reference-nya. Kalau terus supporting reference-nya cuma satu ini, mungkin kurang kuat. Anda harus mencari artikel di jurnal yang sudah mereview tentang kasus ini. Terus Anda mengatakan seperti dilaporkan, seperti yang direview oleh ini tahun sekian, itu masih bisa. Di reportnya di artikel jurnal itu setiap klaim itu harus didukung bukti. Istilah mereka itu substantiated. So any claim has to be substantiated. Harus ada reference materialnya, referensinya, acuannya. Anda nggak boleh pencemaran. Kita kan sering mengatakan pencemaran udara di Indonesia sudah parah. Parah. Satu, siapa yang bilang? Dua, seberapa parahnya? Ya, kenapa bisa disebut parah? Siapa saja yang tokoh-tokoh penuh otoritas yang pernah menyampaikan itu? Otoritas ilmiah loh, ini bukan menteri. Ternyata Anda menurut seorang anggota DPR, nggak mungkin sebenarnya. Anda harus ada riset, ternyata seperti dilaporkan dalam 10 riset berikut ini, dari sekian dengan trennya naik terus, hasil pengukurannya naik. Tidak mendapatkan data lingkungan di Indonesia sulit. Statementnya cuma begitu, sulit. Siapa yang bilang sulit? Itu harus diberi support. Hati-hati. Biasanya ditolak juga karena baik. Ini. Nah, untuk mempublikasikan itu bagian akhir dari paparan saya, jurnal to publish, nanti Pak Adianto akan jauh lebih dalam tentang ini. Many option. Salah satunya ada, kalau saya menyarankan gini, Anda masuk ke ranking dulu. Anda cari ranking jurnal di bidang Anda. Misalnya kalau bidang saya itu environmental science tapi toxicology. Ya. Jadi environmental science itu juga luas banget, diklasifikasi macam-macam. Kemudian dia akan punya daftar misalnya untuk environmental science yang health, toxicology, and mutagenesis itu ada 102. Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah itu ada 102. Kita mulai dari yang nomor 100 misalnya. Ya. Kalau Anda nulis dari nomor 100 jarang diundang orang, kira-kira gitu. Kalau Anda nulis nomor kira-kira tengah-tengah itu masih sering dipanggil, masih ada kemungkinan diundang. Artinya kalau nanti sudah pernah nulis akan merasakan itu. Kemudian ini salah satunya ya. Jadi kalau peringkat 1 sampai 5 ini ngeri sekali ini. Saya tidak pernah punya di artikel di sini saya kira. Misalnya ya, Journal of Toxicology and Environmental Health yang B ya, itu indeks hanya 59. Berarti rata-rata, bukan rata-rata, ada 59 artikel di jurnal itu yang dikutip oleh 59 orang per paper. Jadi kalau Anda ada satu paper dikutip 53 orang, ada paper kedua lagi dikutip 53 orang. Nah, kalau itu sudah sampai 53, berarti ada 53 paper yang kalibernya kayak gitu. Ya. Kalau Pak Adianto ini H indeksnya 10 ya, 8, sama berarti kita ya kira-kira. 8 itu artinya beliau ini punya 8 artikel yang masing-masing dikutip oleh 8 orang, paling sedikit. Itu H indeksnya 8. Nah kalau ada majalah yang H indeksnya sampai 152, ini ranking satunya di bidang ini ya, environmental toxicology 152, itu artinya ada 152 artikel yang masing-masing dikutip 152 orang. Ya berat untuk masuk di sini. Tapi ada pilihan, misalnya ini Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, impact factor-nya 1,1. Ini beda lagi konsepnya. Kalau impact factor berarti semua artikel dikumpulkan, rata-rata dikutip berapa orang. Nah kalau impact factor-nya masih 1, oke. Berarti kalau Anda menulis di situ minimal ya, artikel Anda itu punya peluang untuk dikutip oleh 1 orang lain. Itu
itu impact factor. Padahal jurnal ini untuk saya dipilih umurnya sudah sangat tua. Ini sejak tahun 70. Sejak tahun 72. Bulletin of Environmental Contamination Toxicology. Dan banyak ilmuwan penting juga menulis di sini. Itu aja untuk menaikkan impact factor itu susah. Nah, kalau saya sih menyarankan ya kalau mahasiswa S3 ya, coba deh fokus ke jurnal ini gitu. Karena nanti merasakan dampaknya. Ya, ini Springer ya. Temannya Pak Ali ini kan dulu di sana ya, di Jerman ya. Nah, ini kalau Anda tulis di sini you can become very famous. Ya. But you need to write not only one. Ya, these three. Ya, 3 in a row, for example, every year you write 3, then you will be recognized. Ya. Jadi meskipun impact factornya 1,1, ini lumayan nih jurnal ini. Ya. 1,191. Ini kalau diklik, nah yang paling penting ketika Anda nulis, Anda lihatlah di instruction for the authors. Bagaimana. Dan jurnal ini tidak menerapkan biaya apa-apa. Page charge-nya 0. Kecuali Anda ingin mendapatkan open access. Anda ingin, oh ini artikel saya mau saya publikasikan, tapi orang yang ambil punya saya nggak usah bayar.